Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Tufron selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar studi Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang model studi hukum Islam kontemporer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimana anggota kelompok bernama pemateri 1, Septia Dwi Tentri, pemateri 2, Septiana Ningtyas, pemateri 3, Syarul Maufiro. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Hukum Islam. Hukum Islam diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ataupun hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan dengan alam semesta. Pengkajian modern hukum Islam. Perkembangan hukum Islam disinyalir oleh Joseph Stech telah mengalami perubahan substansial pada segi-segi hukumnya disebabkan oleh pertama, pada awal waktu pengenalan teori hukum, mengidentifikasikan bahwa sumber hukum materi hukum Islam bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga ijtihad atau rayu. Kedua, pada masa modern, hukum Islam diakui apabila ditransformasikan ke dalam bentuk perundang-undangan atau taknin secara tertulis, legal, dan formal, sejalan dengan kebijakan politik hukum suatu negara. Karena dua hal itu, maka hukum Islam berlalu dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, geografis, dan pemikiran para ahli hukum. Oleh karena itu, berlakunya hukum Islam. Hakikat pemikiran kontemporer. Perkembangan pemikiran Islam kontemporer yang luar biasa saat ini sesungguhnya dapat diklarifikasikan dalam 5 model kecenderungan, yaitu 1. Fundamental, 2. Tradisionalis atau salaf, 3. Reformis, 4. Post-tradisionalis, 5. Modernis. Fundamental yaitu model pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Sedangkan tradisional atau salaf yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi yang telah mapan. Bagi mereka, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Reformasi yaitu model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru. Menurut mereka, Islam telah mempunyai tradisi yang bagus dan mapan. Selanjutnya, post-tradisionalis, yaitu model pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan Islam berdasarkan standar modern. Dan yang terakhir, modernis, yaitu model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak kecenderungan mistik. Menurutnya, tradisi masa lalu sudah tidak relevan, sehingga harus ditinggalkan. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis dalam soal keagamaan dan kemasyarakatan. Mereka ini biasanya banyak dipengaruhi cara pandang Marxisme. Pengaruh pemikiran kontemporer terhadap kemajuan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Era klasik Islam banyak terjadi kemajuan yang menakjubkan dalam perkembangan pemikiran. Damaskus dan Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menjalar ke kota Kufah dan Basrah di Mesopotamia, Isfahan dan Nishapur di Persia, Bukhara dan Samarkand di Transyogiana, Kairo di Mesir, Tunis, Toledo dan Cordova di Andalusia. Peradaban Islam maju dan berkembang di semua sektor kehidupan karena ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu contoh perkembangan teknologi pada era keemasan ini adalah pengembangan teknologi pembuatan kertas. Kertas yang pertama kali ditemukan dan digunakan dengan sangat terbatas oleh bangsa Cina berhasil dikembangkan oleh umat Islam pada era Abbasiyah. Setelah teknologi pembuatannya dipelajari melalui para tawanan perang dari Cina yang berhasil ditangkap pasca meletusnya Perang Talas yang terjadi pada tahun 751 Masehi antara pasukan dinasti Abbasiyah dengan dinasti Tang dari Cina untuk memperebutkan wilayah Syir Darya, termasuk wilayah Kazakhstan.
Setelah itu, kaum muslim berhasil mengembangkan teknologi pembuatan kertas tersebut dan mendirikan pabrik kertas di Samarkand dan Baghdad. Hingga tahun 900 Masehi di Baghdad, terdapat ratusan percetakan yang mempekerjakan para tukang tulis dan penjilid untuk membuat buku. Perpustakaan-perpustakaan umum saat itu mulai bermunculan, termasuk perpustakaan peminjaman buku pertama sepanjang sejarah. Perkembangan pemikiran Islam pada masa ini tidak hanya berdampak besar pada kemajuan peradaban di dunia Islam, bahkan sangat berpengaruh ke dunia luar, utamanya Eropa dan sekitarnya. Gerakan pemikiran Islam ini banyak melahirkan para tokoh pemikir Muslim dan bukan Muslim. Di era kebangkitan Eropa, ketika mereka kembali pada ilmu-ilmu Yunani klasik, mereka menjumpai buku-buku yang telah dimuat dalam khazanah buku muslimin. Buku-buku lain yang mereka nukilkan adalah ilmu filsafat dan ilmu kedokteran. Buku-buku kedokteran ini diajarkan di kampus-kampus Eropa sampai abad 18 Masehi. Tidak terkecuali sekolah Salerno yang dia anggap sebagai sekolah kedokteran pertama di Eropa. Buah pikiran Ibnu Sina dan Al-Razi menjadi referensi kuliah kedokteran di Paris. Bahkan teori-teori Ibnu Khaldun yang menjadi peletak dasar ilmu sosial masih dikenal di kampus-kampus Eropa sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer disebabkan arus perkembangan zaman yang berdampak pada semakin menumpuknya berbagai persoalan kemanusiaan, baik antar sesama maupun dengan kehidupan alam sekitarnya. Kompleksitas permasalahan tersebut tentunya membutuhkan pemecahan masalah berdasarkan nilai-nilai agama. Disinilah letak betapa pentingnya rumusan-rumusan metodologi hukum Islam kontemporer, baik yang ideal moral dan formal. Kerangka metodologi yang ideal moral dan formal bertujuan untuk menjaga keutuhan nilai-nilai keilahian, kemanusiaan, dan kesemestaan yang memberikan arah yang benar bagi perkembangan kehidupan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.